Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam profit ya buat para trader semua. Ini saya akan share lagi satu video yang sebelumnya saya share langsung ya 1 sampai 5. Tapi kalau yang sekarang ini saya akan share satu aja ataupun beberapa bagian ya. Cara menentukan web 2 dan web 3 menggunakan Fibo ya. Ini cara menentukan web 2 dan web 3. Caranya seperti ini ya. Pertama kita menentukan area apa namanya? Resisten dan kita menentukan area support. Ya. Pertama kita menentukan eh, resisten dan menentukan support. Ya, ini resisten. Kemudian kita menentukan support. Nah, jadi kita perhatikan nih. Yang ditembus support atau resisten. Ya. Itu aja. Ini cara menentukan web 2 dan web 3. Sebelumnya, kita hanya melihat resisten ataupun support yang sebelumnya ditembus. Ya. Mana dulu nih yang ditembus? Kalau misalkan yang ditembusnya resisten, berarti harga akan naik dan membentuk resisten baru. Ya. Kalau resisten ditembus dan akan membentuk resisten baru. Tapi kalau misalkan harga support yang ditembus, dia akan membentuk support baru. Ya. Ingat, cara menentukan web 2 dan web 3. Oke, satu dulu nih. Mana yang ditembus support ataupun resisten. Nah, saya akan share satu dulu. Yang ini saya akan hapus. Nah, jika resisten ditembus, ya, jika resisten ditembus, artinya harga akan naik. Karena setelah harga membuat support, ya, kemudian harga kembali ke resisten dan resisten ditembus. Nah, ini ditembus menemukan resisten baru di sini. Ataupun biasanya sebelumnya juga ada resisten. Nah, kemudian cara menentukan web 2-nya seperti ini. Ketika resisten ditembus dari level support, jadi dia tidak balik ke support lagi ya. Kita di sini hanya menggunakan Fibonacci. Dari area support terendah ke area resisten pada saat itu tertinggi, kita simpan area support 1%, area resisten 0%. Ya. Jadi di support 1%, di resisten 0%. Tapi resistennya harus yang baru. Ya. Terus harga misalkan di sini baru turun sampai sini. Ataupun terjadinya sideways di area-area ini. Ya, naik turun seperti itu. Nah, caranya seperti ini. Ketika resisten ditembus, harga pasti akan kembali ke level 61,8 ataupun 50. Nah, ini di sini kita bisa jadikan area acuan untuk menjadikan web 2. Ya. Jadi di sini pertama web 1. Web 1 dari mana? Web 1 dari area resisten yang sebelumnya ditembus. Dan membentuk resisten baru. Nah, ini namanya web 1. Kemudian web 2 harga otomatis akan kembali ke bawah melakukan koreksi ke level 50 ataupun 618. Ya, di area-area inilah si harga akan
kembali. Saya kotakin ini. Ataupun kadang ke bawah ke 786. Jadi 50, 618, dan 78 bisa kita jadikan area acuan untuk menyimpan web 2. Ya, ini cara menentukan web 2. Paham ya? Jadi pertama kita membuat support, kedua membuat resisten. Level resisten ataupun level support yang ditembus. Kalau misalkan level resisten yang ditembus, otomatis akan membuat resisten baru. Nah, di sini di resisten baru kita simpan yang namanya Fibonacci level 0 dan level 1 di level support. Ya, jadi terbalik menyimpan pibonya. Kemudian di sini level 618, 50, 786 adalah sebagai area acuan untuk menyimpan level 2. Oke. Nih, cara menentukan web 2. Lalu bagaimana untuk web 3? Web 3 diambil ada dua cara. Ini web 2 ya, dari 6, taruhlah misalkan low-nya di sini di 618. Kita akan mengambil web 3 dari web 1 sama web 2. Ya. Ini cara pertama. Dari web 1 ke web 2. Caranya 0%, 1% di atas, 0% di web 2. Ini cara untuk menggunakan mencari konfirmasi web 3. Ya. Web 3 biasanya akan terbentuk di level ada dua macam. Ada di 1618, ada di 2618. Tergantung dia keadaan marketnya pada saat itu lagi lagi banyak yang trading ataupun tidak gitu ya. Jadi area ini, area 2168 ataupun 1618 bisa kita simpan sebagai area acuan menjadi web 3 setelah web 2 terbentuk. Ya. Jadi web 3 itu penyimpanannya caranya untuk menentukan target dari web 3 pembentukannya itu kita ngambil Fibonacci dari level web 1 ke level web 2. 0% di web 2, 1% di web 1. Nah, jadinya nanti web 3. Ya. Jadi web 1 itu bukan untuk entry, tapi untuk entry itu web 2 yang bagus, web 3 untuk target. Makanya di area ini kita jangan mengambil posisi. Ini area untuk taking profit. Ya. Ini area untuk taking profit web 3 itu. Web 2 untuk entry. Ini cara menentukan web 2 dan web 3. Ataupun cara menentukan web 3 seperti ini. Ya. Dari web 1 100% ke level 0, 0%. Nah, ini 16183. Ya, jadi intinya ujung-ujungnya pasti di atas gitu. Ini web 3. Kalau misalkan kita mengambil daripada web 1 sama web 0 yang sebelumnya menjadi area support daripada bawah web 2, low web 2 sebelumnya. Ya. Jadi ini 1618 bisa dijadikan area acuan juga sebagai web 3. Jadi web 3 itu sangat bervariasi ya. Ada yang mengambil dari 1
2, ada yang mengambil dari 0 ke 1. Ya. Jadi intinya level 1 itu, web 1 itu penempatan sebagai Fibonacci level 1 untuk menjadikan web 3. Untuk 0%-nya bisa di web 2, bisa di web 1. Gitu. Nah, kalau yang sekarang ini di web 1, jadinya 168-nya di sini. Tapi kalau misalkan eh, web 2-nya di sini, 0%-nya di sini, 1618-nya di sini. Karena ngambilnya di web 2 0%-nya. Tapi kalau kita tarik ke bawah, 0%-nya di low sebelumnya di bawah web 2, 161-nya di area ini. Jadi lumayan ya bedanya. 3518 ke 384, kurang lebih 20 pip ya perbedaannya. Jadi ini sangat lumayan. Nah, jadi cara menentukan web 2 dan web 3 itu seperti ini jika konfirmasi sedang bullish. Ya. Nah, apabila sedang bearish, ya, apabila sedang bearish, jadi kalau sedang bearish itu harus ada penembusan level support. Nah, ini untuk bearish dan membentuk support baru. Ini untuk bearish. Setelah level support baru dibentuk karena support sudah ditembus, ya. Nah, di sini terbalik dari sebelumnya. Ini web 1 jadi ya. Ini web 1 dan ini web 0 dari resisten sebelumnya karena resisten ini tidak ditembus. Dan penembusannya ada di level support. Nah, ini jadi bearish gitu. Jadi sebaliknya. Menentukan web 2-nya di level resisten 1%. Seperti yang tadi, tapi dibalikin. Di level support 0%. Web 2-nya di level 50 atau 61 ya di area-area ini. Ya. Ini untuk menggunakan web. Nah, jadi sangat tapi ada beberapa kasus ya. Ada yang di 786, ada yang di 61, ada yang di 50. Yang jelas kita di level 78, 61, 50 kita perhatikan candle-candlenya. Dia candle-candlenya itu membentuk apa gitu. Apakah di situ ada candle bullish ataupun ada candle bearish. Lalu untuk menentukan web 3-nya sama 1% di level 1. Dan web 3-nya kita mengambil di level 161 ataupun 1272. Ini tergantung kondisi market. Hanya yang sempurna, yang bagus itu di level 161 ataupun 272. Nah, web 3 di area inilah web 3 itu akan terbentuk. Ya. Jadi intinya web 3 untuk pengambilan take profit. Nah, itu ketika pengambilan daripada 0%-nya di level resisten sebelumnya. Kita ngambil 0% di level 2. Nah, artinya lebih rendah si webnya, web 3-nya. Nah, untuk beberapa yang sudah terjadi ya di analisa web ini, ada yang di 161, ada yang di 861. Intinya kalau misalkan kita menggunakan web itu di level 2 itu sebagai entry, web 3 sebagai take profit. Jadi kalau misalkan sudah entry di level 2 itu sebenarnya sangat aman. Entry, sell misalkan ya,
Ketika turun, ya ini stop loss pindahkan aja. Harga nanti membentuk web selanjutnya. Oke. Untuk resisten, untuk support seperti ini ya. Jadi ketika adanya penembusan di area support, artinya harga akan turun. Tapi jika ada penembusan di level resisten, harga akan naik. Oke, tadi beberapa cara ini untuk menentukan web 2 dan web 3. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat.